Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aqua, selamat datang kembali di podcast Fakultas Aqua yang tentunya akan membahas sesuatu yang menarik dan juga menginspirasi karena kita sedang berada di Rumi, ruang untuk mencari inspirasi. Loh, kok di sini? Soalnya hari ini kita akan ada episode spesial nih, Ci. Jadi hari ini kita mau ke teman sehati. Sebelumnya udah tahu belum teman sehati itu apa? Belum. Yaudah, yuk makanya ikut, yuk. Oke. Teman-teman. Hari ini kita akan podcast di UPTP Karir bersama dengan layanan sehati atau teman sehati. Kali ini Lutfan Hidayat dan juga Aku Cika Ninda. kita akan ke ruangan UPTP Karir. Buat kalian yang belum tahu nih ruangan UPTP Karir di mana, jadi kalau kalian masuk ke UIN lewat sana, kalian lurus aja, ikutin jalan yang ini tengah ini, ya kan, sampai ke depan sana. Nanti ada tulisan I Love UA dan depannya itu ada ruangan UPT. Nah, nanti kalian masuk ke situ. Yuk, kita ke sana. Yuk. Oke, karena kita sekarang udah sampai di depan UPT, gedung UPT, jadi kita akan langsung masuk aja dan langsung kita akan ke ruangan UPTP Karir yang dimana di sana ada tempat layanan sehati. Yuk, ikut yuk. Oke, jadi kita masuk aja dulu ke dalam. Oke, nah dari pintu masuk ini kalian harus ke ini ada tangga di sini, kita ke kiri tangga, samping tangga. Oke, nanti kita akan mengikuti lorong ini lurus aja. Nah, dari lorong ini kita ke kiri. Oke. Nah, kita udah sampai nih, Cik. Nah, ini di sini nih ruang UPTP Karir. Yuk kita masuk aja nggak sih, guys? Oke. Oke, Sobat Aqua, yuk kita akan masuk ke ruang UPTP Karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aqua, kembali lagi di podcast Rumi. Kali ini kita ada di episode spesial karena kita lihat kalau tempatnya berbeda ya. Kali ini bersama saya Lutfan Hidayat dan juga Saya Cika Ninda Fitri Sadestu. Dan tentunya kita nggak sendirian hari ini karena kita sedang bersama teman sehati. Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Oke, baik. Ya, saya Eka Widiasari. Di sini saya sebagai koordinator teman sehati di bawah UPT Karir. Mbaknya. Baik, terima kasih. Saya Isra Madani. Saya tim teman sehati UPTP Karir Ningsi Zipro. Oke. Gimana nih, Mas? Kalau saya lihat nih, mungkin ini saya juga bertahu ya ada di UIN tuh teman sehati gitu. Karena sebelumnya kayak saya belum dapat informasinya gitu. Oke. Ternyata ada layanan Masih dari awam teman sehati gitu. yang masih awam gitu. Sebenarnya teman sehati itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan ya? Oke, jadi teman sehati itu sebenarnya layanan untuk mahasiswa di bawah UPT Karir dan ini sudah berdiri sejak tahun 2020 sebetulnya ya, saat COVID mulai melanda Indonesia gitu ya, dan kami yang ada di bawah UPT Karir ini berinisiatif untuk memberikan layanan online pada saat itu gitu ya, dan ternyata dari mahasiswa dan masyarakat itu besar sekali antusiasmenya sehingga kami terus lanjutkan ini menjadi layanan yang terus eksis sampai dengan sekarang. Berarti sudah ada 5 tahun sebetulnya teman sehati itu di bawah UPT Karir begitu. Kalau untuk di dalam UPT teman sehati sendiri tuh siapa aja Ibu? Apa khusus mahasiswa atau misalnya untuk umum atau bagaimana? Layanannya? Enggak, yang ada di dalam teman sehati tersebut. Yang ada di dalam teman sehati tentunya rekan-rekan di sini ya, yang ada di struktur organisasi UPT Karir dan juga teman-teman mahasiswa dan dari semua fakultas yang ada di UPT Karir seperti itu. Oke. Kalau untuk layanannya sendiri gimana, Bu? Di UPT itu layanannya apa aja gitu? Oke.
Layanannya itu ada online dan offline Oh, gitu ada ya. offline, Layanannya adalah layanan PFA, Psychological First Aid, dan yang kedua adalah layanan untuk pengembangan karir mahasiswa. Oke, gitu. pengembangan karir. Yes, layanan pengembangan karir. Berarti kalau misalnya kita mahasiswa mau datang ke sini gitu, Mm-mm. kalau sel PFA tuh misalnya kita ada masalah mental itu bisa ke sini gitu. Ya. Ya, karena itu tujuannya untuk meningkatkan kesehatan mental mahasiswa gitu ya. Jadi kalau lagi ada problem gitu ya, boleh datang ke UPT Karir gitu, dan kita bisa daftar secara online ya, dan kemudian kita sesuaikan waktunya. Jadi ketika teman-teman datang ke sini atau kemudian layanan online itu sudah jelas waktunya kapan, dengan siapa, PC-nya, PC itu peer konselornya seperti itu, dan kemudian kita layani gitu selama 1 jam. Oke, Gitu. ada sesi 1 jam privat gitu. Ya, Nah, betul. Berarti memang kita tuh harus registrasi dulu supaya dapat tempat lah gitu. Ya, Oke. Berarti kalau UPT Karir sama teman sehati itu berarti berbeda ya Bu, atau bagaimana? sama. Jadi kami kami teman sehati itu di bawah UPT Karir sebagai bagian dari tupoksinya UPT Karir gitu untuk melayani mahasiswa. Makanya kaitannya dengan kesehatan mental dan juga kaitannya dengan pengembangan karir mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa bingung nih, aku mau ngapain aja di kampus gitu ya, bisa datang ke sini dan bisa konsultasi karena teman-teman di sini sudah punya skill gitu ya untuk yang terkait dengan pengembangan karir sendiri. Apalagi UPT Karir sendiri itu kan sudah ada Instagram yang saya rasa teman-teman mahasiswa sudah tahu semua, dan itu isinya adalah informasi tentang lowongan pekerjaan begitu ya, kemudian kursus-kursus bahasa seperti bahasa Jepang, bahasa Mandarin dan lain sebagainya gitu. Berarti terbentuknya, kan tadi disebutkan sama Ibu kalau teman sehati itu berdiri pas COVID. Berarti UPT Karir pun berdirinya ketika sama bersamaan atau duluan UPT Karir, hanya saja waktu itu namanya bukan UPT Karir. Pada saat itu saya lupa namanya apa gitu ya. Yang kemudian ya di situ juga ada layanan untuk mahasiswa gitu. Nah, kemudian berkembang menjadi di UPT Karir, dan tetap layanan teman sehati tetap di bawah UPT Karir itu. Oke. Kalau untuk layanan layanan sehari sendiri nih, misal kita ketemu sama peer counselor satu kali sesi, itu ada kayak lanjutannya nggak, continuity gitu, misalnya pengembangan karir sekali misalnya gitu, itu kan mungkin masih belum cukup. Misalnya ada masalah lanjutan gitu, ada kelanjutannya nggak? Ya, tentu ada kelanjutannya sesuai dengan kebutuhan, karena kalau kita balik ke layanan PFA sendiri itu kan ada layanan lanjutan, ada yang kemudian dilingkan. Kalau memang permasalahannya adalah masalah mengenai problem yang sangat klinis sekali gitu ya, seperti dia depresi dan lain sebagainya, kita akan linkkan ke psikolog gitu ya. Tapi kalau kemudian itu adalah problem sederhana yang kemudian bisa diselesaikan tapi butuh layanan lanjutan, itu bisa dilanjutkan oleh peer counselor yang sama ya di waktu yang berbeda gitu. Begitupun layanan karir seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita mau layanan konseling begitu ya Bu, apa memang di sini gratis atau misalnya ada biaya tertentu begitu? Iya, jelas gratis gitu ya, gratis. Mahasiswa umum juga bisa dan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Dan ya karena kita layanan online ya, pada saat COVID itu dan filenya tersebar kemanapun, sehingga banyak juga masyarakat yang datang dalam artian menggunakan layanan kami gitu. Ada ibu-ibu juga, ada remaja juga. Ada guru juga ya, banyak sekali dari masyarakat yang datang ke sini, dan kami layani secara gratis gitu. Mahasiswa harus gratis dong. Anak-anak kos sih. Anak kos. Okay. Kalau untuk ininya Bu, apa kan misal kata Ibu tadi banyak banget masyarakat ataupun mahasiswa begitu yang sudah datang ke sini, itu biasanya kasus seperti apa gitu Bu banyaknya yang dilayani di teman sehati begitu? Iya, semua kasus hampir ada ya. Apa aja tuh? Iya, semuanya, dari mulai keluarga, masalah sekolah, pernikahan, mungkin masalah
pacar juga ya. Iya, Berarti kita bisa curhat apa aja lah ya di Iya, curhat iya. masalah apa aja bisa. Iya, masalah apa aja bisa selama itu memang masih bagian kita untuk kemudian bisa menangani. Tapi Oke. kalau kemudian kami melihat dari sesi pertama kami tidak bisa melayani dalam artian kaitannya dengan kompetensi, maka ada prosedur untuk kita linkkan gitu. Apakah ke psikolog, apakah ke psikiater. Memang sampai dengan saat ini kita masih sifatnya memberi nomor telepon, alamat, dan lain sebagainya. Belum kemudian kita mengantarkan mereka seperti itu. Belum bersifat kayak rekomendasi yang langsung gitu dari sana. Ya, belum ada seperti itu. Kalau misal belum. Kalau kalau misal dari para yang melayani begitu ya Bu, apa ada sebuah bentuk untuk menjaga kerahasiaan begitu? Itu seperti apa? Ya, kita punya informed consent ya ketika teman-teman bersedia untuk memberikan layanan, maka mereka harus menandatangani informed consent di mana mereka harus menjaga kerahasiaan data itu. Nah, kalau kemudian mereka tidak merahasiakan data itu, maka akan ada SP. Ya, surat peringatan 1, 2, 3 dan akhirnya mereka harus dikeluarkan dari teman sehati gitu karena kerahasiaan itu prinsip utama dalam layanan, nggak bisa ditawar seperti Udah itu. kayak kode etik gitu lah ya. Yes, Berarti itu kode memang etik. ada peraturan tertentu ya Ibu ya? Ya, betul. Kalau untuk program layanan sehati sendiri selain dari layanan yang tadi yang konseling PFA sama karir ada program-program lainnya nggak? Gitu misalnya seminar kah atau apa? Ya, yang rutin ya Mas, yang rutin dilakukan gitu. Ya, yang kemarin apa Mbak? Ini yang pertama itu masih dalam rencana, kita mau ada bimbingan kelompok yang fokusnya itu untuk pengembangan diri. Kalau misalkan biasanya layanan karir sama PFA itu kan individu sifatnya. Jadi cuma peer counselor sama klien aja. Kalau bimbingan karir, itu beberapa orang yang memiliki masalah yang sama di bidang karir. Oke. Nah, itu nanti bareng-bareng diskusi soal itu. Terus yang kedua itu nanti kita di bulan November insya Allah ada yang namanya Movie Talk and Heal. Jadi Movie Talk and Heal. Oke. Iya, jadi kita ada nonton film, kita ada diskusi, cerita-cerita dan menyembuhkan diri. Iya. Berarti itu untuk dapat info-infonya itu bisa diakses di mana begitu? Mungkin banyak yang nonton yang belum tahu begitu. Di Instagramnya teman sehati _. Gitu ya. Teman-teman sobat dakwah bisa dicatat Instagramnya tadi apa? Teman sehati Win Seisu. Boleh nanti di share di Instagram masing-masing ya. Di follow. Iya. Kalau untuk cara mendaftar begitu, untuk misal kita mau melayani atau misalnya mau ada layanan untuk konseling, itu mendaftarnya itu seperti apa dan bagaimana begitu? Untuk layanan PFA sama karir ya, kita bisa buka lewat Instagramnya teman sehati. Di situ di bio-nya itu ada nomornya ini call center teman sehati. Nanti bisa menghubungi saja ke nomor tersebut, bisa ngechat dulu. Terus kalau udah nanti akan diarahkan sama call center kami bagaimana tahapannya untuk mengisi link pendaftaran, terus nanti ada penjadwalan. Setelah itu akan menerima pesan dari call center yang isinya konfirmasi jadwal fix hari apa dan jam berapa. Kemudian kalau sudah misal penentuan jadwalnya itu di hari lain, di hari tersebut bisa melakukan layanan sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Kalau misalkan lewat online berarti 15 menit sebelum layanan itu sudah mulai menghubungi ke nomor yang sudah diberikan. Kalau misalkan layanannya lewat offline tatap muka, itu 10-15 menit sebelum layanan sudah datang ke sini, ke tempat PT Karir. Harus tepat waktu. Iya. Katakan kita orang-orangnya yang ngaret. Itu kedisiplinan yang kita bentuk di teman sehati gitu ya. Karena kan kita lagi ngelayanin orang yang pengen banget masalahnya bisa tertangani gitu ya. Kalau kita kemudian bisa on time, itu kan mereka pasti akan ngerasa diservis dengan baik gitu ya. Kayak kita datang ke dokter gitu, kalau dokternya telatan gimana rasanya, kan nggak enak gitu. Udah sakit harus nunggu gitu kan. Gitu. Kita nanti malah nunggu lagi gitu. Iya, betul.
Kalau untuk bergabung di teman sehati itu kan mungkin bagi mahasiswa juga ingin bergabung gitu di teman sehati. Apakah memang ada persyaratannya untuk bergabung atau misalnya langsung bisa bergabung begitu? Apa ada syarat semester begitu apa bagaimana? Ya. Kalau pendaftaran awal untuk menjadi tim teman sehati itu biasanya minimal semester berarti semester 3. Semester 3 minimal, dan itu selain persyaratan itu nggak ada persyaratan lain, yang penting mau belajar dan mau berproses. Ya, Berarti kalau mau bergabung ya tinggal bergabung begitu ya? Ya, artinya gini, ada kalau semester 3 itu kaitannya dengan layanan sisi call center. Jadi dia menjadi call center di sini selama 1 tahun gitu ya. Apa itu call center? Itu yang kaitannya dengan administratif. Tapi kalau yang PC, peer counselor yang langsung melayani kliennya itu minimal semester 5 gitu ya. Artinya mereka sudah cukup punya waktu, cukup tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, proses rekrutmennya sendiri itu ada beberapa tahap, teman-teman ya. Jadi kita punya dalam 1 tahun itu kita punya event besar, 3 event besar di teman sehati di bawah UPT Karir ini, yang ada yang namanya team building gitu ya. Kemudian kaitannya juga dengan masalah mental gitu ya, dan juga karir. Nah, ketiga event ini mereka harus hadir, dan kemudian disitulah kami akan melakukan observasi tentang kedisiplinan dia yang pasti ya, kemudian keterlibatan dia dan lain keaktifan dia dan lain sebagainya, yang setelah itu pastinya mereka harus mengirimkan CV dan pengalaman ya, motivation letter kenapa mereka harus ke sini, dan kami melakukan seleksi. Setelah itu akan ada tahap wawancara. Nah, setelah wawancara baru kita ada seleksi akhir yang kemudian menentukan apakah kemudian teman-teman yang sudah mengumpulkan CV, sudah mengikuti kegiatan, sudah melakukan wawancara itu kemudian bisa bergabung atau tidak. Karena bagi saya sendiri seleksi itu sangat penting sekali gitu ya, karena ini adalah project bagaimana kemudian menumbuhkan kesehatan mental mahasiswa. Jadi si mahasiswa yang melayani juga harus sehat mentalnya gitu ya. Kalau dia nggak disiplin berarti dia nggak sehat mental kan seperti itu. Jadi cukup panjang proses rekrutmennya gitu. Berarti ketika mau bergabung sama tim sehati pun nggak ada biayanya ya Bu, gratis? Oh iya, nggak ada. Kita mendapat fasilitas workshop begitu. Iya, pengembangan karir, kesehatan mental itu soal itu Iya. gratis juga. Dan cemilan gratis tiap bertugas, kami kasih cemilan gratis. Udah gitu sertifikat juga ya. Siang. Oh, makan siang gratis, banyak yang gratis di sini gitu. Ada kopi gratis buat yang suka ngopi. Iya, kopi gratis. Iya, tapi yang paling penting adalah sertifikat layanan, Mbak. Ternyata teman-teman alumni yang sudah lulus dan sudah bekerja di instansi negeri maupun swasta, itu ketika mereka memberikan sertifikat layanan karir itu sangat berharga sekali, dan itu yang membuat mereka tuh bisa diterima di lembaga itu gitu. Jadi ketika lihat sertifikat itu kan pertanyaan selanjutnya dalam wawancara, apa yang kalian lakukan? Ya, apa yang terjadi sama klien kalian? Bagaimana kalian menangani? Nah, itu kan the whole kerjaan gitu ya. Jadi portofolio kita. Iya, dan 2 tahun gitu ya. Meskipun 2 tahun itu 2 minggu sekali ya tugasnya. Tapi selama 2 tahun itu kan itu satu hal yang hanya orang yang kemudian punya endurance yang tinggi yang bisa bertahan selama 2 tahun untuk memberikan layanan kepada teman-teman yang lain dan masyarakat gitu. Tapi ketika bergabung dengan teman saya tetap kuliah kan? Oh iya, pasti. Pasti kuliah ya. Karena itu tadi. Kuliah ya. Iya, kuliah itu harus nomor 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya tuh ada sesuatu hal tuh biasanya mereka tuker jam gitu ya. Dan kalau misalnya kemarin ada PPL ya mereka buat layanan langsung online gitu ya. Kita tutup dulu layanan offline, misal memang kita nggak punya SDM-nya, kita layanan online. Jadi kuliah tetap harus nomor 1 gitu. Berarti untuk menjadi tim itu khusus mahasiswa ya Ibu? Nggak bisa untuk dari umum bergabung begitu? Ya, nggak bisa. Harus mahasiswa. Gitu. Kalau udah alumni pun berarti tetap nggak bisa ya Bu? Ya, nggak bisa. Kalau untuk ini tadi
layanan sehari sendiri kan tadi misalnya kita ini kan gratis ya Bu. Mm-mm. Ada batasannya nggak sih kita berapa kali gitu Iya. konseling ke Oke. layanan sehari gitu? Nggak Nggak ada ada. batasannya. Berarti Iya. boleh berapa kali aja gitu. Setiap hari Boleh. begitu. Oh. Kan ada jadwalnya. Enggak, kalau layanan konseling itu biasanya seminggu sekali, Mbak. Kalaupun kita ada layanan lanjutan tuh pasti minggu berikutnya, nggak setiap hari gitu. Oke. Ini aku mau tanya sih. Jadi kan kita sekarang nih kondisi Indonesia sekarang nih mungkin ya Waduh. kayak pasar kerja lagi seret gitu kan, terus mungkin juga banyak orang-orang yang susah dapat pekerjaan, artinya kan mentalnya juga kena gitu. Ada saran nggak Bu untuk ya kita semua gitu tentang hal itu gitu, terkait hal itu? Untuk bisa Oke. membaik begitu. Artinya gini, untuk bisa menghadapi kondisi Indonesia yang sangat challenging sekali saat ini gitu ya senyumnya. Kan kita tetap pakai bahasa yang oke ya. Yes, yang pasti untuk para mahasiswa ya, gunakan 4 tahun itu untuk kalian bermain di kampus. Ya, gunakan semua fasilitas kampus untuk kepentingan kompetensi Anda. Gunakan jaket UIN itu untuk kepentingan kompetensi Anda gitu ya. Dan manfaatkan semua hal yang ada di kampus itu untuk meningkatkan kompetensi Anda. Kenapa? Karena buat CV itu bukan di akhir. Buat CV itu adalah dari awal kalian masuk di kampus ini gitu. Sehingga bahasa teman saya itu begini, yang mereka memang berada di dunia karir ya. Kak, kayaknya bukan peluangnya nggak ada deh, tapi kompetensinya yang kurang. Iya, iya. Dan beliau bilang, saya cari tenaga kerja loh, tapi banyak tenaga kerja yang tidak kompetensinya tidak sesuai gitu ya. Jadi kondisi Indonesia itu nggak bisa kita kontrol ya. Oke. Tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kemudian meningkatkan kompetensi diri kita untuk mencapai kompetensi yang maksimal sehingga kita bisa kemudian bersaing di dunia kerja. Dan dunia kerja saat ini tidak hanya offline, online bisa. Tidak hanya di Indonesia. Ya saya selalu bilang ke teman-teman, bumi Allah tuh luas banget gitu ya. Kenapa kamu hanya berpikir tentang Purwokerto gitu ya. Ada tempat-tempat lain yang indah dan memberikan fasilitas kehidupan yang baik dan memberikan pekerjaan yang baik. Ambil itu dari sekarang dan kuncinya adalah bahasa. Oke. Ya, dan UPT Karir udah banyak nih ngasih fasilitas bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Tinggal diikutin gitu. Ayo gitu. Kuncinya bahasa. Kamu pintar apapun, kalau bahasamu buruk, maka kamu nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau kamu sedang-sedang saja, tapi bahasamu baik, kamu bisa lari kemanapun gitu. Jadi nikmati bumi Allah yang sangat luas ini. Nggak hanya di Purwokerto. Dengan cara meningkatkan kompetensi. Gitu. Oke, luar biasa sekali tadi. Betul. Mungkin itu pertanyaan terakhir kita Bu pada Oke. kesempatan kali ini. Mungkin nanti kalau misalnya kurang ya kita konseling. Siap, bukan sering lanjutan ya. Oke, mungkin ada closing statement boleh Bu? Ada Ya, mungkin kakaknya pesan closing buat statement ataupun- mahasiswa yang lihat, yang nonton. Iya. Apa ya Bu? Kalau dari saya mungkin kalau misalkan teman-teman mahasiswa butuh teman untuk curhat, mungkin butuh bantuan bisa ke UPTT Karir. Di sini kami menyediakan layanan PFA dan karir. Terus juga ada banyak workshop yang bisa teman-teman ikuti. Oke, terima kasih banyak layanan sehati tadi Bu Eka sama Mbak siapa tadi? Iis. Iya. Oke. Sobat Oka, ternyata di Winsaisu ini ada sebuah program yang sangat luar biasa yang harusnya kita semua harus tahu gitu. Itu layanan sehati. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami sampai detik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di podcast Rumi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.